Ini kan semua itu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum menonton podcast menanamkan nilai berakhlak dalam diri dan lingkungan sebagai ASN, khususnya di Basarnas, dengan tema internalisasi berakhlak dalam lingkungan ASN. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yuskal dari instansi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, Unit Kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Manado. Saya merupakan peserta SAR Angkatan 24, Kelompok 2. Baik Sobat SAR, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat SAR, selamat siang dan selamat datang di podcast Berakhlak bersama saya Ahmad Yuskal yang akan memandu jalannya acara pada hari ini. Di sini kita akan membahas terkait dengan internalisasi berakhlak di lingkungan ASN, khususnya pada Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Manado. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Melan Hasan, salah satu Sri Kandi Basarnas Manado yang terkenal dengan semangat, integritas, dan pelayanannya. Halo Ibu Melan, selamat siang. Selamat siang Pak Yuskal. Baik, sebelum kita masuk ke langkah-langkah internalisasi, bisa jelaskan dulu secara singkat apa sebenarnya nilai-nilai berakhlak itu? Baik, jadi berakhlak itu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Jadi berakhlak ini bukan hanya jargon, tetapi itu menjadi dasar untuk kita melakukan atau dasar untuk tindakan kita. Oh, seperti itu. Jadi berakhlak itu bukan sekedar cuma kata-kata saja, Iya. tapi ada poin-poin penting di dalamnya, yang dimana kita sebagai seorang insan Basarnas, sebagai seorang ASN harus menerapkan poin-poin tersebut. Iya Pak Yuskal. Baik, selanjutnya kita ke pertanyaan berikutnya. Gimana sih langkah-langkah nyata atau konkret yang bisa kita lakukan sebagai ASN untuk menanamkan nilai berakhlak ke dalam diri kita sendiri? Baik, jadi kita mulai dari diri kita sendiri, karena tidak mungkin kita menyuruh orang lain untuk melakukan berakhlak tersebut tanpa kita mencontohkan. Ya. Terus kita bisa memulai untuk mengikuti pembelajaran, entah itu secara mandiri atau lewat dan juga seminar. Oh, jadi seperti itu ya Ibu Melan dalam merefleksikan nilai berakhlak. Iya. Ya, khususnya untuk kita seorang ASN. Iya Pak. Oke, baik, selanjutnya kita ke pertanyaan berikutnya, yaitu mengenai tantangan dan solusi. Pasti ada tantangan ya Ibu, apa yang paling sulit dalam proses internalisasi ini? Mungkin Ibu bisa memberikan beberapa penjelasan terkait dengan mungkin Ibu anggap sulit dalam melakukan internalisasi nilai berakhlak ini. Ya, tentu saja ada kesulitannya, yaitu kebiasaan lama, merubah kebiasaan lama itu tentu saja menjadi salah satu kesulitan. Mengapa? Karena ada beberapa orang yang sulit untuk mengubah kebiasaan lama, tetapi tentu saja ini tetap bisa diubah. Kuncinya yaitu konsisten dan sabar. Ya, jadi begitu. Jadi kita juga harus sabar. Iya, sebagai seorang tentu ASN saja. kita harus sabar. Kesabaran adalah kunci utama dari kesuksesan penerapan berakhlak ini sendiri. Betul sekali. Luar biasa ya jawabannya. Terakhir, mungkin ada pesan Ibu sebagai ASN untuk rekan-rekan ASN yang ada di seluruh Indonesia, khususnya di Basarnas. Berakhlak bukan hanya slogan, tetapi jati diri kita sebagai pelayan masyarakat. Yuk mulai dari diri kita sendiri, karena perubahan besar dimulai dari langkah kecil. Baik, terima kasih banyak Ibu Melan Hasan atas inspirasinya. Semoga podcast ini bisa menjadi pemantik semangat teman-teman ASN untuk benar-benar hidup dengan berakhlak. Baik, sampai jumpa di episode berikutnya. Salam ASN berakhlak. We are family
Abiknam Jagat Samagram. Baik, sebagai kesimpulan dalam podcast hari ini, langkah internalisasi berakhlak, khususnya pada ASN Basarnas, bisa dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama, merefleksikan diri secara rutin. Yang kedua, membuat komitmen pribadi atau afirmasi harian. Yang ketiga, memberi teladan nyata. 4. Mengadakan sharing session internal. Yang kelima, budaya apresiasi antar rekan kerja. Dan yang keenam, evaluasi terbuka dan umpan balik. Terima kasih.